Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Kamis, pada tanggal 11 Mei tahun 2023, yang tertulis pada Kitab Amsal pasal 24 ayat 1, demikian firman Tuhan. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, nasihat firman Tuhan pada hari ini bagi kita yang mengatakan agar tidak iri kepada orang jahat dan dilarang bergaul dengan mereka. Mengapa demikian? Tentu saja karena di dalam Alkitab kita lebih sering membaca di dalam Kitab Amsal berisi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jika kita ingin tahu apa yang menjadi alasannya adalah karena orang yang bergaul dengan orang yang jahat, mereka hanya memikirkan kekejaman dan hanya membicarakan apa yang mencelakakan. Dan apa yang ada di dalam hati mereka adalah mereka yang gemar melakukan kejahatan. Dan oleh karena itu, orang yang tidak waspada dan selalu bergaul bersama dengan kelompok ini akan berpotensi tertular. Tertular lalu tanpa sadar ikut-ikutan di dalam melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan orang yang gemar berbuat jahat terlihat seperti mendapat keuntungan meski hanya bersifat sesaat, dan seringkali justru untuk merugikan dalam jangka panjang. Jadi daripada iri hati atau ingin bergaul dengan mereka, lebih baik kita berfokus saja pada perbaikan diri dengan menjalani nilai-nilai kebenaran sambil berpengharapan suatu saat memberi pengaruh positif sehingga mereka dapat berubah. Firman Tuhan mengingatkan pada kita supaya jangan pernah iri hati kepada mereka yang hidup sembarangan, karena kenikmatan yang dirasakan hanya sesaat saja. Tetapi bukan berarti firman Tuhan mengajari kita untuk memusuhi mereka, tetapi cukup berteman biasa saja. Jangan kita tergoda berteman dengan mereka, tampaknya sangat enak, tampaknya keren masuk dalam kelompok ini, karena akan disegani dan ditakuti. Namun semuanya itu tidak ada artinya. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Kitab Amsal
memperingatkan kita melalui nats pada pagi hari ini untuk tidak iri pada kumpulan orang fasik atau cara hidup mereka, dan juga memperingatkan kita untuk tidak berhasrat dekat dengan mereka, dan jangan sampai memupuk persahabatan dengan mereka hanya karena apa yang mereka miliki dan apa yang mereka capai. Jalan mereka bukanlah jalan Tuhan. Mereka menuju jalan yang salah dan jauh dari Tuhan. Daripada akhirnya tindakan mereka akan menyebabkan murka Allah atau kematian yang kekal. Oleh karena itu, firman Tuhan akan membimbing kita yang menjadi nats pembimbing untuk kita pada pagi hari ini, supaya kita tidak salah memilih di dalam kehidupan kita, jangan salah mengambil tindakan di dalam perjalanan hidup kita. Kita diingatkan kepada firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian bunyinya, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Itulah yang menjadi nats pembimbing untuk kita untuk memahami nats firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberi kita kekuatan. Mari kita minta Roh Tuhan memenuhi hati kita agar kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman melalui nasihat dan pengajaran dari kitab Amsal. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang bekerja memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini membimbing hidup kami, menuntun kami ke jalan yang Tuhan kehendaki, supaya kami tidak salah memilih melakukan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan mengajari kami agar kami tetap setia melakukan apa yang Engkau inginkan dari kami, sehingga Engkau juga akan memberi kami kekuatan untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki dari kami. Bapa di dalam surga, berkati semua jemaat Tuhan yang sedang melakukan aktivitas sepanjang satu hari ini. Berikan kami semua kekuatan, berikan kami semua Tuhan kesehatan, agar kami tetap bersuka cita melakukan setiap aktivitas di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.